Kenapa orang kaya bisa kembali kaya dan orang miskin bisa kembali miskin? Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa ada orang yang kalau hartanya diambil habis-habisan, dalam beberapa tahun dia kembali kaya, tapi ada juga orang yang tiba-tiba dapat miliaran, dalam waktu singkat kembali hidup susah. Ini bukan sekadar teori, ini kejadian nyata, dan ini terjadi berkali-kali. Contohnya Mickey Carroll, dulu dia tukang sampah di Inggris, lalu suatu hari dia menang lotre lebih dari 200 miliar rupiah. Fantastis kan? Kalau uang segitu dipakai bijak, seharusnya cukuplah buat 7 keturunan. Tapi seberapa tahun kemudian, uangnya habis. Mickey balik lagi jadi tukang sampah, cuma buat bertahan hidup. Dan ini bukan kasus langka, di Indonesia juga ada. Kamu mungkin pernah dengar cerita petani di Tuban yang mendadak jadi miliarder karena jual tanah. Beberapa tahun kemudian, uangnya habis. Hidupnya kembali seperti semula, bahkan lebih sulit. Lalu kebalikannya, ada orang yang kaya pengen membuktikan bahwa dia sukses bukan karena keberuntungan. Dia kunci semua hartanya dan asetnya, pindah ke kota baru, mulai dari nol. Nggak boleh kerja di bidang yang sama seperti dia sukses dulu. Modalnya cuma sedikit, nggak dikenal siapa-siapa. Tebak apa yang terjadi? Dalam beberapa tahun, dia kembali jadi orang kaya. Apa yang bikin mereka berbeda? Jawabannya cuma satu, yaitu adalah mindset. Dan ini bukan motivasi kosong. Ada penelitiannya, ada bukunya. Salah satunya ditulis oleh T. Harv Eker. Judulnya Secret of the Millionaire Man. Di situ dibahas 17 perbedaan besar antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Perbedaan pertama, orang kaya bikin sesuatu terjadi. Orang miskin merasa sesuatu terjadi padanya. Itu berhubungan satu sama konsep penting, lokus kendali. Lokus kendali adalah cara seseorang memandang kendali atas hidupnya. Ada dua tipe, lokus kendali internal. Orang percaya bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Lokus kendali eksternal, orang merasa hidupnya dikendalikan oleh nasib, orang lain, atau faktor luar. Orang miskin cenderung punya lokus kendali eksternal. Mereka percaya bahwa rezeki tergantung pemerintah, bos, cuaca, atau orang tuanya. Kalau gagal, mereka menyalahkan sistem, kondisi, atau keberuntungan. Mereka hidup menunggu, pasrah, dan akhirnya stagnan. Sedangkan orang kaya punya lokus kendali internal. Dia percaya kalau hidup mau berubah, akulah yang harus mengubahnya. Dia nggak menunggu momen tepat. Dia bikin momen itu sendiri. Dia nggak mencari kambing hitam. Dia cari cara. Dia nggak nyalahin orang. Dia perbaikin diri. Jadi kalau kamu mau mulai berpikir seperti orang kaya, langkah pertama bukan cari modal, tapi ubah dulu cara kamu melihat hidup ini. Karena kalau kamu terus merasa hidupmu ditentukan orang lain, kamu akan selamanya jadi penonton, bukan pemain. Orang kaya punya lokus kendali dalam. Dia percaya bahwa rezeki itu diciptakan, bukan ditunggu. Kalau hidupnya berantakan, dia nggak sibuk nyari siapa yang salah. Dia cari cara buat memperbaiki. Dia tahu, kalau gue diam, gue nggak bakal berubah. Sementara orang miskin selalu berharap sesuatu datang dari luar. Beli lotre, main judi, berharap ada bantuan. Mereka menunggu keajaiban, bukan bikin keajaiban. Mereka pikir rezeki itu kayak hujan, nunggu turun dari langit. Padahal rezeki itu kayak sumur, harus digali. Itulah kenapa orang miskin cenderung hidup sebagai korban. Mereka merasa hidup ini nggak adil. Dunia melawan mereka. Dan korban selalu punya 3 senjata andalan. Yang pertama adalah menyalahkan, ini salah bos. Pemerintah nggak becus, ekonomi makin susah. Selalu ada yang disalahkan, kecuali dirinya sendiri. Yang kedua adalah menjustifikasi. Uang itu nggak penting kok, padahal bilang gitu aja cuma mereka nggak punya uang. Kalau uang nggak penting, coba bayar listrik pakai cinta. Coba isi bensin pakai kasih sayang. Orang kaya tahu bahwa uang bukan segalanya, tapi mereka juga tahu uang itu penting. Yang ketiga adalah mengeluh. Selalu ada yang salah. Gaji kurang, hidup susah, orang lain enak. Mereka fokus ke kekurangan, bukan ke kemungkinan. Dan ingat, apa yang lo fokusin akan tumbuh. Kalau lo fokus ke masalah, hidup lo akan dipenuhi masalah. Makanya jauhi 3 kebiasaan ini. Menyalahkan, menjustifikasi, dan mengeluh. Karena selama kamu masih hidup dalam mode korban, kamu nggak akan pernah jadi pemenang. Perbedaan kedua, orang kaya bermain untuk menang. Orang miskin bermain untuk tidak kalah. Kalau kamu pernah main bola atau game apapun, dan kamu cuma bertahan tanpa pernah menyerang, pertanyaannya simpel, apa bisa menang? Jawabannya jelas enggak. Ini sama dengan mindset finansial. Orang kaya
berpikir untuk menang. Mereka mau berkembang, ambil risiko, dan menciptakan peluang. Karena bagi mereka, main aman sama dengan jalan di tempat. Orang miskin main supaya jangan kalah, main aman terus. Takut gagal, takut rugi, padahal dalam dunia nyata, main aman terlalu lama justru bikin kita kalah pelan-pelan. Kehidupan finansial itu bukan soal bertahan, tapi soal bagaimana kita melangkah maju dan menang. Perbedaan ketiga, orang kaya berkomitmen untuk kaya. Orang miskin cuma pengen kaya. Kalau ditanya siapa yang mau jadi kaya, pasti semua orang angkat tangan. Tapi berapa banyak yang benar-benar komitmen untuk kaya? Pengen itu gampang, komitmen itu mahal. Kebanyakan orang hanya ingin kaya, tapi nggak siap menghadapi proses, tanggung jawab, atau konsekuensinya. Ada yang takut pajak tinggi, ada yang takut dikomentari orang, ada yang takut kehilangan waktu bersama keluarga. Akhirnya keinginan mereka setengah-setengah, dan hidup tidak pernah kasih hasil penuh buat orang yang niatnya setengah. Menurut penulis, ada 3 level keinginan jadi kaya. Yang pertama adalah, saya ingin kaya, tapi nggak cukup kuat untuk berjuang. Yang kedua adalah saya memilih untuk kaya, ada niat lebih dalam, tapi belum cukup bergerak. Yang ketiga adalah, saya berkomitmen untuk kaya. Total, nggak peduli susahnya, nggak ada alasan, nggak ada tapi. Orang kaya jelas tentang apa yang mereka mau. Mereka punya niat, usaha, fokus, dan keberanian. Dan mereka percaya bahwa mereka pantas untuk kaya. Karena saat kamu benar-benar komitmen, segalanya akan bergerak mendukungmu. Tapi semesta hanya bergerak kalau kamu gerak duluan. 3 perbedaan ini baru permulaan. Masih ada banyak lagi perbedaan pola pikir yang membentuk hasil hidup yang jauh berbeda. Dan semakin cepat kamu mengganti cara berpikirmu, semakin cepat pula kamu mengganti arah hidupmu. Perbedaan keempat, orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Ada satu kisah nyata yang mencengangkan. Ada seorang pelatih bisnis berhasil meningkatkan kekayaannya, jadi yang awalnya 200 juta menjadi 600 miliar. Bukan dalam 30 tahun, tapi hanya 3 tahun. 200 kali lipat. Apa yang dia ubah bukan nasib, bukan koneksi, tapi cara berpikirnya. Dia mulai berpikir besar. Banyak orang berpikir kecil karena mereka takut gagal, takut omongan orang, takut hasilnya nggak sebanding sama usaha. Padahal ada satu hukum yang sering diabaikan, hukum penghasilan. Isinya sederhana, kamu akan dibayar sesuai dengan nilai yang kamu berikan kepada pasar. Dan nilai itu ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah penawaran, yang kedua adalah permintaan, yang ketiga adalah kualitas, dan yang keempat adalah kuantitas. Yang paling sulit buat kebanyakan orang adalah kuantitas, yaitu seberapa banyak orang yang bisa kamu bantu dengan nilai yang kamu punya. Contohnya dalam bisnis pelatihan, edukasi atau pemasaran. Orang yang bisa bantu 10 orang, penghasilannya biasa. Tapi orang yang bisa bantu 1 juta orang, penghasilannya luar biasa. Jadi kalau kamu ingin kaya, kamu harus berani berpikir besar. Berani bantu lebih banyak orang. Berani melangkah lebih luas dari zona nyamanmu. Berpikir besar bukan berarti serakah, tapi berarti kamu berani kontribusi lebih banyak. Dan percaya bahwa nilaimu layak dihargai lebih besar. Perbedaan kelima, orang kaya fokus pada peluang. Orang miskin fokus pada hambatan. Pernah dengar kalimat ini? Orang kaya lihat peluang di setiap masalah. Orang miskin lihat masalah di setiap peluang. Dan itu benar. Orang kaya punya cara pandang yang unik. Mereka selalu mencari celah, mereka lihat potensi. Mereka mikir, gimana caranya ini bisa berhasil. Sedangkan orang miskin, mereka mikir, gimana kalau ini gagal. Pola pikir ini kelihatannya kecil, tapi efeknya besar. Gue akan buat ini berhasil. Orang miskin berpikir, ini pasti nggak berhasil. Beda mental, beda hasil. Kenapa orang kaya berani ambil risiko? Karena mereka percaya diri. Mereka tahu, semakin besar rewardnya, semakin besar tantangannya. Dan mereka siap menghadapi itu. Bukan asal nekat ya. Orang kaya bukan penjudi. Mereka ambil risiko yang terukur. Mereka riset dulu, pelajari, pertimbangkan, dan ambil keputusan. Sementara orang miskin sering terlalu lama menunggu. Menunggu siap, menunggu yakin, menunggu tenang. Masalahnya, peluang nggak akan nunggu kamu. Peluang datang lalu pergi. Dan yang siap bukan yang paling pintar, tapi yang paling berani memulai. Orang kaya fokus ke apa yang mereka inginkan. Orang miskin fokus ke yang mereka takuti. Padahal apa yang kita fokuskan akan tumbuh. Kalau kamu fokus ke peluang, peluang akan datang. Kalau kamu fokus ke masalah, masalah juga akan bertambah. Jadi kalau kamu masih sering menunggu segalanya sempurna sebelum bertindak, ingat satu hal, aksi lebih penting daripada niat.
Orang kaya itu mulai dulu, baru perbaiki arah di tengah jalan. Orang miskin terlalu lama menunggu, sampai akhirnya nggak mulai apa-apa. Dari berpikir kecil, takut resiko, sampai nggak berani komitmen. Semua ini bukan soal uang, ini soal pola pikir. Dan semakin cepat kamu ubah cara berpikirmu, semakin cepat hidup kamu akan berubah. Perbedaan keenam, orang kaya saling mengagumi, orang miskin sering membenci. Orang kaya itu saling kagum. Mereka melihat kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi. Sebaliknya, orang miskin cenderung iri, bahkan membenci. Mereka sering mikir, itu mah karena hoki, pasti hasil korupsi, atau orang kaya itu jahat semua. Masalahnya, gimana kamu bisa jadi kaya kalau kamu sendiri benci dengan orang kaya? Itu ibarat pengen rumah, tapi sebel sama orang yang sudah punya rumah. Secara nggak sadar, kamu menolak hal yang kamu impikan. Penulis buku ini cerita, dulu waktu masih susah, dia naik mobil tua. Orang-orang ramah, kasih jalan, tapi begitu dia naik mobil mewah, tiba-tiba banyak yang nyinyir, potong jalan, bahkan maki-maki. Pernah juga, waktu dia nganterin bantuan ke daerah miskin, mobilnya malah dilempar kaleng bir, padahal dia datang buat memberi. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang punya luka batin sama kekayaan, dan itu bikin mereka reaktif, bukan objektif. Dia juga cerita waktu nonton wawancara Halle Berry yang baru dapat kontrak film ratusan miliar. Hel bilang, dia meminta bayaran besar bukan buat dirinya, tapi buat membuka jalan perempuan lain di industri itu. Awalnya penulis mikir, ini mah pencitraan. Tapi dia cepat sadar, itu adalah suara iri dari dalam dirinya. Dan kalau dia terus mikir kayak gitu, yang rugi bukan Halle Berry, tapi dirinya sendiri. Jadi daripada membenci orang yang berhasil, belajarlah mengagumi, memberkati dan mencintai mereka, supaya kita juga bisa terbuka untuk menerima hal yang sama. Perbedaan ketujuh, orang kaya bergaul dengan orang positif dan sukses. Orang miskin bergaul dengan orang negatif dan gagal. Orang kaya tahu, energi itu menular. Makanya mereka memilih dengan sadar siapa yang mereka ajak nongkrong, ngobrol, bertukar ide. Mereka mencari lingkungan yang penuh semangat, solusi, dan inspirasi. Kalau kamu ketemu orang sukses, mereka belajar. Mereka mikir, kalau dia bisa, gue juga bisa. Sebaliknya orang miskin seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengeluh, nyinyir, dan pesimis. Mereka ikut tertarik turun. Ingat, kalau kamu adalah rata-rata dari orang yang paling sering kamu temui. Kalau kamu mau naik level, kamu harus mulai bergaul dengan orang-orang yang udah ada di level itu. Tapi bukan pamer, bukan juga buat menjilat. Tapi karena kamu tahu, sukses itu menular. Dan kamu ingin belajar jejak langkahnya. Jadi mulai sekarang, lihat lingkunganmu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu serius mau bertumbuh. Perbedaan kedelapan, orang kaya nggak malu promosi. Orang miskin benci promosi. Banyak orang miskin punya pikiran, duh jualan mah rendahan, kalau barangnya bagus pasti dicari sendiri. Padahal itu cara berpikir yang keliru. Kalau kamu punya produk yang bagus, tapi kamu nggak ngomongin ke siapa-siapa, gimana orang lain bisa tahu? Penulis cerita, setiap kali dia promosi program baru di seminar, selalu ada dua reaksi. Yang satu bilang, wah keren, makasih udah kasih tahu. Yang satu lagi, duh kok jualan mulu sih? Yang bilang gitu biasanya orang yang susah maju, karena takut ditolak, takut dicap maksa. Padahal semua orang sukses pasti jualan. Jualan bukan soal memaksa. Jualan adalah soal percaya diri. Kalau kamu yakin produkmu bisa bantu orang, kamu punya tanggung jawab untuk memperkenalkannya. Bahkan presiden pun harus jualan ide sebelum dipilih rakyat. Dan terus promosiin kebijakannya sebelum dipilih. Jadi kalau kamu masih malu promosi, mungkin kamu belum yakin sama nilaimu sendiri. Perbedaan kesembilan, orang kaya lebih besar dari masalahnya. Orang miskin lebih kecil dari masalahnya. Masalah itu nggak bisa dihindari. Yang bisa diubah adalah siapa kamu saat menghadapinya. Orang miskin cenderung lari. Masalah sedikit kabur. Takut tantangan, takut repot. Tapi justru itu yang bikin mereka terus miskin. Karena masalah itu nggak hilang. Kalau kamu terus lari, masalah itu bahkan ngejar kamu terus. Orang kaya beda. Mereka tahu masalah adalah tempat latihan. Makin besar masalah yang kamu atasi, makin besar kapasitasmu untuk sukses. Kalau mental kamu level 2, masalah level 5 bakal kerasa kiamat. Tapi kalau mentalmu udah level 10, masalah level 5 gampang, bukan masalah yang diperkecil,
tapi dirimu yang diperbesar. Perbedaan ke-10, orang kaya penerima yang baik, orang miskin sulit menerima. Ini terdengar sepele, tapi banyak orang nggak kaya, bukan karena mereka nggak bisa ngasih, tapi karena mereka nggak bisa menerima. Mereka merasa nggak pantas, nggak layak, takut dinilai sombong, takut dibilang rakus, dan semua itu datang dari luka batin masa kecil. Sering disalahkan, direndahkan, atau dihukum. Akhirnya mereka percaya bahwa hal baik itu bukan buat mereka. Ada juga yang terlalu percaya, memberi lebih baik daripada menerima. Padahal keduanya penting. Kalau kamu nggak mau menerima, kamu sedang menghambat orang lain untuk berbagi. Dan kamu juga sedang membatasi aliran rezeki buat dirimu sendiri. Orang kaya paham, menerima itu bukan rakus. Menerima itu bagian dari menghargai diri sendiri. Mereka percaya bahwa uang hanya untuk memperbesar siapa diri kita. Kalau kamu baik, uang akan bikin kamu lebih banyak berbuat baik. Kalau kamu jahat, uang akan memperjelas sisi gelapmu. Jadi kalau kamu ingin lebih, belajarlah untuk layak menerima lebih. Perbedaan ke-11, orang kaya dibayar berdasarkan hasil. Orang miskin dibayar berdasarkan waktu. Orang miskin suka aman. Mereka lebih milih gaji tetap karena kelihatannya pasti. Mereka tahu tanggal gajian, tahu nominalnya. Dan itu bikin tenang. Tapi keamanan itu datang dengan harga mahal, harga kekayaan. Gaji tetap berarti kamu menjual waktu. Padahal waktu itu terbatas, 24 jam sehari. Dan itu batas keras yang nggak bisa kamu tambahkan. Mau sekeras apapun kamu kerja, kalau kamu dibayar per jam, penghasilanmu tetap terbatas. Orang kaya mikir beda. Mereka lebih suka dibayar berdasarkan hasil, bukan berdasarkan waktu. Mereka buka bisnis, ambil bagi hasil, pilih sistem komisi, bahkan lebih milih opsi saham ketimbang gaji tinggi. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa nilai yang mereka tawarkan dan mereka tahu hasilnya bisa dilipat gandakan. Waktu tidak. Mau bukti, kalau kamu tukang pijat dan ada 50.000 orang antri, kamu nggak akan sanggup. Tapi kalau kamu punya bisnis pulpen ada 50.000 pesanan, tinggal produksi massal. Uang masuk tanpa batas waktu. Perbedaan ke-12, orang kaya berpikir dua-duanya. Orang miskin, satu-satu. Orang miskin hidup dalam dunia penuh keterbatasan. Kata-kata favorit mereka, nggak bisa punya semuanya. Milih salah satu aja deh. Padahal itu cuma pola pikir. Dan pola pikir itu bisa diubah. Orang kaya hidup di dunia kelimpahan. Buat mereka, pertanyaan bukan ini dan itu. Tapi, gimana caranya bisa dua-duanya? Karir sukses dan keluarga harmonis, bisnis jalan dan punya banyak waktu liburan, bantu orang lain dan hidup enak. Ketika kamu ganti pertanyaan, pikiranmu mulai mencari solusi, bukan pembatasan. Uang bukan sumber daya terbatas. Uang itu bisa berputar, tumbuh dan berkembang. Satu lembar uang bisa berpindah tangan berkali-kali dan menciptakan nilai terus-menerus. Pilih kelimpahan bukan kekurangan. Cari cara bukan alasan. Perbedaan ke-13, orang kaya fokus pada kekayaan bersih, orang miskin fokus pada pendapatan kerja. Di dunia orang miskin dan kelas menengah, pertanyaannya selalu gajimu berapa? Tapi di dunia orang kaya, yang ditanya adalah berapa kekayaan bersihmu. Karena kekayaan sejati bukan berapa yang kamu hasilkan, tapi berapa kamu simpan, investasikan, dan kembangkan. Gaji besar bukan jaminan. Kalau gaya hidupmu juga besar, kamu tetap nggak punya apa-apa. Ada 4 komponen kekayaan bersih. Satu, pendapatan, aktif dan pasif. Yang kedua adalah tabungan. Yang ketiga adalah investasi. Yang keempat adalah gaya hidup sederhana. Orang miskin fokus pada pendapatan kerja. Orang kaya fokus pada akumulasi kekayaan bersih. Perbedaan ke-14, orang kaya pandai mengelola uang, orang miskin cenderung mengabaikannya. Orang kaya tahu cara mengatur uang, mereka belajar, bikin sistem, dan punya kendali. Orang miskin justru sering bilang, ngapain ngatur uang, duitnya aja nggak cukup. Padahal justru karena duitnya terbatas, mereka harus makin disiplin. Kalau kamu nggak bisa kelola 1 juta, jangan mimpi bisa pegang 1 miliar. Banyak yang mikir ngatur uang itu membatasi. Padahal kenyataannya, ngatur uang sama dengan kebebasan. Mulailah dari kecil, pisah uang, atur pos pengeluaran, alokasikan untuk masa depan. Orang kaya bukan jenius, mereka hanya teratur. Perbedaan ke-15, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka.
Orang miskin bekerja keras untuk uang. Kita dibesarkan dengan ajaran kerja keras biar bisa hidup. Tapi kalau kerja keras aja cukup bikin kaya, maka tukang bangunan dan buruh pabrik pasti udah jadi miliarder. Faktanya kerja keras penting, tapi kerja cerdas lebih penting. Orang kaya tahu uang bisa bekerja. Mereka bangun sistem, beli aset, cari pendapatan pasif. Uang mereka bergerak di saham, properti, bisnis, royalti. Mereka kerja keras dari awal. Lalu uang yang lanjut bekerja. Orang miskin kerja keras seumur hidup. Orang kaya kerja keras sampai sistemnya bisa jalan sendiri. Perbedaan ke-16, orang kaya bertindak waktu takut. Orang miskin dikuasai ketakutan. Semua orang pernah takut. Yang membedakan, orang kaya tetap jalan meskipun harus takut. Orang miskin berhenti. Mereka nunggu waktu yang pas, nunggu waktu yakin, nunggu siap. Padahal kesuksesan tidak datang ke yang menunggu, tapi yang berani bergerak. Zona nyaman sama dengan jebakan. Orang kaya tahu, mereka harus belajar hidup di zona tidak nyaman. Kalau kamu terus ambil jalan yang mudah, hidup kamu akan sulit. Tetapi kalau kamu ngelewatin yang sulit, hidup justru jadi yang lebih mudah. Perbedaan ke-17, orang kaya terus belajar dan bertumbuh. Orang miskin merasa sudah tahu. Tiga kata paling bahaya, gue udah tahu. Kalau kamu benar-benar tahu sesuatu, harusnya kamu udah praktek dalam kehidupanmu dan berubah. Tapi kalau belum, berarti kamu belum tahu atau belum terapkan. Orang kaya selalu belajar. Mereka cari mentor, ikut kelas, beli buku. Mereka paham kalau mau hasil yang berbeda, harus pakai cara yang berbeda. Kalau kamu terus ngelakuin hal yang sama, kamu akan terus dapat hasil yang sama. Orang miskin cari alasan, nggak ada waktu, nggak punya uang buat belajar. Orang kaya pikirannya kayak Benjamin Franklin. Kalau kamu pikir pendidikan itu mahal, coba deh rasakan mahalnya kebodohan. Oke, kita sudah sampai di akhir dari pembahasan ini. Inilah pola pikir antara orang kaya dan orang miskin. Bukan soal siapa yang paling pintar, siapa yang paling beruntung, atau siapa yang lahir di keluarga seperti apa. Semuanya kembali ke satu akar yang sama, pola pikir dan kabar baiknya. Pola pikir bukan bawaan lahir. Pola pikir bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa dibentuk, dan bisa kamu mulai bahkan dari sekarang. Kamu nggak harus berubah total. Tapi ambil satu pola pikir hari ini, satu cara berpikir baru, tanam dalam hidupmu, biasakan, ulangi, dan disiplin. Atau sama seperti channel ini, sadarin, jalanin, dan menangin. Sampai cara berpikir itu jadi bagian dari dirimu. Karena pada akhirnya kekayaan bukan datang dari keberuntungan, tapi dari cara kamu berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Kamu nggak harus lahir kaya, tapi kamu bisa memilih untuk berpikir seperti orang kaya. Dan kalau kamu terus melangkah, suatu hari nanti kamu sendiri yang akan jadi buktinya. Bahkan kekayaan bukan dimulai dari dompet, tapi dari kepala dan ditumbuhkan lewat aksi nyata. Kalau kamu suka pembahasan ini, like, share, dan subscribe. Dan ingat, perubahan dimulai dari sadarin, jalanin, dan menangin. Sampai ketemu di video selanjutnya.